Sementara itu pemirsa, Presiden Jokowi menyentil jajaran menterinya yang tidak memiliki sense of crisis atas kesulitan masyarakat, terutama terkait kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan BBM saat ini. Presiden meminta menteri tidak hanya bersikap diam dan tidak memberi penjelasan apapun terkait kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini. Kenaikan sejumlah harga pangan dan BBM membuat gejolak di tengah masyarakat dalam beberapa pekan bahkan beberapa bulan terakhir. Kelangkaan minyak goreng yang berlangsung 4 bulan lebih berdampak pada jutaan masyarakat. Pemandangan antre berdesakan beli minyak goreng terjadi setiap hari hingga saat ini. Berganti-ganti kebijakan, mulai dari penerapan HET hingga pemberian BLT, persoalan minyak goreng tak kunjung ada solusi. Masyarakat juga dihadapkan dengan kelangkaan BBM Pertalite, imbas kenaikan BBM Pertamax. Antrean masyarakat beli Pertalite mengular di ratusan SPBU. Stok BBM jenis solar juga langka, padahal BBM jenis ini menjadi penggerak perekonomian nelayan hingga transportasi umum. Kenaikan harga pangan dan BBM tak hanya membuat masyarakat resah, Presiden Jokowi pun mulai gerah. Selasa lalu, Jokowi memanggil seluruh menteri ke sidang kabinet. Presiden pun menyentil anggota kabinetnya yang tidak memiliki sense of crisis di tengah kesulitan rakyat, termasuk menteri yang tak memberikan penjelasan apapun terkait kelangkaan BBM. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa. Presiden mengakui tidak mudah bagi Indonesia untuk lolos dari dampak situasi ekonomi global di tengah pemulihan pandemi. Untuk itu, ia meminta jajaran menterinya untuk fokus bekerja semaksimal mungkin meredam dampak gejolak harga agar tidak membuat rakyat makin sengsara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Rabu lalu Presiden Joko Widodo mengutarakan kekesalannya di hadapan seluruh menteri dan kepala lembaga dalam pelaksanaan sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat. Jokowi menilai para menteri lambat dalam menjelaskan masalah-masalah bahan pokok dan kebutuhan masyarakat akhir-akhir ini. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya agar alih-alih menimbulkan polemik di tengah masyarakat, justru harus fokus bekerja dalam menangani situasi saat ini. Kita bahas lebih dalam bersama staf khusus Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Valdo Maldini dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Herianto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Valdo dulu. Bang Valdo, kita tahu ini bukan kali pertama Pak Presiden menyatakan kekecewaannya atas kinerja jajarannya di hadapan publik ya, secara langsung terang-terangan di hadapan publik di tahun ini. Katanya nggak punya sense of crisis. Ada apa sih Bang dengan pernyataan Pak Presiden akhir-akhir ini? Ya, makasih Mbak Fani. Halo Mas Gun. Yang jelas kita bisa bilang bahwa saat ini semuanya bekerja dengan baik, namun memang perlu ada peningkatan tentunya. Nah, Bapak Presiden kan tipikal pemimpin yang workaholic gitu, jadi kerja base gitu, jadi melihat sesuatu itu harus dikerjakan dan itu sampai selesai dan details. Nah, itu adalah dorongan untuk para pembantu Presiden. Yang kedua, tim yang bekerja saat ini sudah menghasilkan kepuasan publik yang besar kan sebenarnya. Kita juga melihat beberapa kali hasil survei disampaikan capaian-capaian yang cukup memuaskan. Jadi ini merupakan semangat yang terus dijaga dan meningkat ke depannya. Jadi kita sedang di jalan yang tepat. Nah, yang jadi masalah apabila ada visi menteri yang berbeda dengan atau tidak lagi sesuai dengan visi presiden. Nah, selama masih sama ya kami kira tidak masalah. Dan dalam hal ini Bapak Presiden kembali mengingatkan soal kesolidan tim, komunikasi tim untuk lebih adaptif menghadapi pandemi. Memang yang dimiliki hari ini sudah di track yang tepat, walaupun kita tidak bisa bilang ini tim yang sempurna gitu. Namun terus ada challenge yang terus coba diatasi dan dijawab. Kira-kira begitu untuk bagaimana
kondisi tim kita hari ini. Menarik Bang Faldo tadi menyebutkan ada takutnya ada ketidaksamaan visi. Apakah potensi-potensi ini terlihat sehingga Pak Jokowi katakanlah ini bukan sekedar menegur saja Bang Faldo. Ini bisa dibilang memarahi, kata-katanya sudah bisa dibilang ini ada tensi emosi di situ yang bermain. Bagaimana Bang Faldo? Iya, Bapak Presiden kembali mengingatkan ya dalam konteks ini bahwa kita sedang berada dalam upaya untuk keluar dari pandemi. Belum lagi kita juga menghadapi krisis global di mana sekarang juga sedang meningkat intensitasnya dan itu juga akan berpengaruh dalam beberapa kondisi-kondisi yang akan kita hadapi ke depan. Apalagi kita di dalam bulan suci Ramadan di mana kita juga tahu bahwa di mana kebutuhan-kebutuhan meningkat. Nah, Bapak Presiden mengingatkan bahwa kita sudah bekerja dengan baik selama ini. Ayo kita berada di jalur yang tepat, kita solid, tolong dikomunikasikan apa-apa yang dihadapi, apa yang dirasakan dari masyarakat dan detail gitu. Jadi ini soal bagaimana menceritakan bahwa memang ada challenge yang akan kita hadapi dan harus kita atasi dan kita jawab bersama. Jadi insinuasinya mengingatkan begitu ya Bang Faldo ya? Ya, betul. Nah, kalau menurut Mas Gun sendiri gimana Mas Gun? Ketika ada kata-kata ini kita harus atau jajaran Pak Presiden harus lebih mengetahui karena sekarang dianggap tidak punya sense of crisis. Ini mengingatkan, menegur atau bagaimana Mas Gun? Ya, kalau sudah dinyatakan di muka publik itu harusnya satu step perlu mendapatkan perhatian lebih dari para menteri di jajaran kabinet Pak Jokowi gitu. Karena begini Mbak Fani, pernyataan presidensial itu punya karakteristik utama, pertama adalah official, resmi. Kemudian yang kedua itu direktif, ya, memberi arahan yang jelas, tegas, operasional, terutama bagi para menteri yang kemudian membantunya begitu. Kalau kemudian fungsi koordinasi dalam konteks kebijakan, karena kan begini, ada kebijakan, ada komunikasi kebijakan. Dan proses itu terletak menjadi beban berat Presiden karena beberapa bulan terakhir ini kita mendapatkan tekanan yang luar biasa. Selain pandemi, tadi udah disebut 3 bulan terakhir ini kebutuhan pokok masyarakat termasuk juga minyak begitu ya, dan sekarang masuk juga isu Pertamax. Kemudian juga tadi banyak hal yang sebenarnya awalnya dirasakan elit, tetapi kemudian sejak 2 tahun terakhir dan meningkat drastis di 3 bulan terakhir, tidak hanya di wilayah persepsi ya, tetapi memang need ya dari masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu betul-betul tertohok oleh situasi dan kondisi belakangan ini. Sehingga wajar kalau kemudian di survei terakhir, survei persepsi, sebut aja survei SMRC, misalnya ada penurunan memang ya, dari survei 13 sampai 20 Maret ya, 2022, itu dari sekitar 71% menjadi 64,6%. Artinya kan Mas Faldo, itu ada tren yang juga harus menjadi catatan kritis bagi seluruh pemangku kebijakan. Dalam konteks ini tentu yang kemudian kita highlight pada diskusi kita sore ini adalah kinerja para menteri yang kita sama-sama tahu ini tidak dalam kondisi biasa. Ini kondisi extraordinary, selain pandemi itu adalah banyak hal-hal yang memang membutuhkan solusi jangka pendek, jangka menengah yang kemudian langsung dirasakan dampaknya oleh khalayak luas. Begitu. Nah, oke. Bang Faldo tadi katanya Mas Gun, mungkin kalau misalnya bisa dibilang ini angkanya masih di atas 50% gitu, masih di atas ambang batas normalnya, tapi ada ketidakpuasan masyarakat atau persentase ketidakpuasan masyarakat yang bertambah. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor kemarahan Bapak Presiden terhadap jajaran kabinetnya? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang persepsi ya tadi udah sempat disampaikan sama Mas Gun juga, itu kan bisa macam-macam gitu. Dan itu bisa berubah kapan saja. Dan memang ada gitu ya beberapa kasus-kasus terkait yang menjadi pembicaraan publik lah, seperti minyak goreng kemarin juga, Pertamax yang juga harganya naik dan sebagainya, dan itu selalu menjadi catatan. Nah, namun yang menjadi tujuan kita hari ini adalah bagaimana kita selalu menjawab apa yang dirasakan oleh publik. Nah, oleh karena itu Bapak Presiden dalam pidatonya menekankan kembali gitu kepada tim gitu. Ayo kita sudah so far so good gitu. Kita sudah berjalan
dengan baik. Oke, kita mungkin tidak sempurna, tapi kita berada di track yang tepat. Nah, mari kita hadapi challenge ini bersama-sama. Kita atasi dan kita jawab gitu loh, Mbak. Oke, Nah, jadi tapi kenapa harus dalam pernyataan resmi Bang Faldo? Kenapa tidak secara langsung dalam rapat kerja seperti biasa? Nah, itu kan sebenarnya sidang kabinet. Dalam artian kan itu sidang kabinet, rapat kerja yang kebetulan memang disiarkan secara potongannya klip pidato presiden di-share di sekretariat presiden YouTube ya. Dan bisa dilihat oleh rakyat. Ya, itu kan rapat yang diadakan yang memang bahkan ya periodik bahkan dalam dada tertentu. Bahkan dalam dada tertentu kita lihat ratas-ratas pun juga disampaikan ke publik. Ini kan bentuk keterbukaan dan transparansi ya dari istana ya untuk bagaimana mengetahui apa yang sedang dikerjakan, bagaimana arahan presiden dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke. Mbak Fani, saya boleh menyela ya? Monggo Mas Gun. Ya, kalau kemudian itu ada expose termasuk dalam potongan, berarti kan sebenarnya ada intensi untuk menyebarluaskan. Dan proses itu dibuka ke halayak tentu dengan intensi. Intensinya adalah halayak tahu bahwa Jokowi dalam konteks ini keras begitu ya. Dan bagi saya ada dua dimensi itu. Pertama, dimensi koordinatif, karena bagaimanapun kan seorang presiden di puncak hierarki otoritas. Kalau kemudian evaluasi internal dalam rapat kabinet itu kemudian bisa terkoordinasikan dengan baik, maka kemudian seharusnya kan tidak memerlukan pernyataan itu berada di front stage, di panggung depan. Nah, lain halnya kalau kemudian persoalannya ini dibawa ke panggung depan, karena ada sesuatu yang kemudian tidak pernah beres dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan kemudian ada impresi yang dibangun oleh Presiden bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi prioritas dan harapannya tentu ada kesan positif dari publik terhadap kepemimpinan Pak Jokowi, kan begitu. Tetapi bagi saya udah bergeser nih harusnya. Pak Jokowi tidak perlu lagi impresi sebenarnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana mengurai benang kusut persoalan-persoalan real, seperti misalnya tadi udah disebut 4 bulan terakhir persoalan minyak ini tidak pernah jelas. Betul. Itu kan harusnya ada bukan hanya report tapi FCR tuh, finding, conclusion, recommendation yang jelas, tegas, dan itu solutif dalam konteks jangka pendek menyelesaikan masalah. Dan Presiden karena punya otoritas berbeda dengan saya atau Bang Faldo yang kalaupun misalnya kita ngomong dia tidak punya dampak apapun ya, tetapi seorang presiden ketika bicara di top sebagai top leader dia bisa eksekusi apa yang kemudian tidak mampet dan kemudian solusinya apa dan apa yang jadi pertanggungjawaban menteri. Kalau kemudian ada proses finding, conclusion, recommendation itu jelas membutuhkan evaluasi di satu titik dalam satu teori sistem ya interdependen, maka kerusakan itu bisa mengaruhi rusaknya image atau reputasi pemerintahan Pak Jokowi, begitu maksud saya. Jadi justru atau kemarahan Pak Presiden ini bisa jadi bumerang seperti itu Mas Gun? Ya kalau kemudian pasca kemarahan itu terekspos dan tidak ada solusi yang kemudian real dari para menterinya, artinya pernyataan itu tidak punya dampak apapun. Oke, baik. Yang juga menarik nih Bang Faldo, Pak Presiden kita tahu saat ini lagi turun tangan langsung ya mengurus distribusi minyak goreng di Jambi khususnya. Ini kan katakanlah level pekerjaan yang seharusnya bisa ditangani ya oleh anak buahnya di lapangan. Apakah ada insinuasi Pak Presiden tidak percaya dengan pantauan lapangan selama ini? Atau bagaimana Bang Faldo? Tapi tahan dulu jawabannya Bang Faldo, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.